Selamat datang kembali di materi atau mata kuliah IT for HRM atau IT for MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia. Kita masih di bab tentang Managing Knowledge, bagian keempat. Di bagian pertama, kedua, dan ketiga, bagi yang belum melihat videonya silakan dicek di playlist. Di bagian pertama saya membahas tentang pemahaman awal knowledge. Kemudian di bagian kedua tentang jenis knowledge yang ada di dalam organisasi atau perusahaan. Di bagian ketiga saya membahas tentang knowledge management, definisi dan langkah-langkahnya. Dan di bagian ketiga itu saya berhenti di langkah kedua, yaitu capture. Jadi yang pertama identify, yang kedua capture. Diidentifikasi, kemudian ditangkap atau diorganisir oleh pihak SDM. Kemudian yang langkah ketiga, diorganisir ini merupakan lanjutan dari langkah capture. Bagi organisasi yang sudah mapan atau perusahaan yang sudah mapan, maka mereka biasanya sudah memiliki departemen atau divisi atau apapun itu istilahnya yang bertindak sebagai quality assurance, QA, penjaminan mutu. Penjaminan mutu itu bukan berarti kemudian mencari kesalahan, mengaudit, itu bukan, tetapi seharusnya dia mengorganisir knowledge yang dimiliki oleh karyawan atau pegawai atau employee untuk kemudian diklasifikasikan. Meskipun pada faktanya ini biasanya dirangkap oleh pihak SDM. Pada saat mengorganisir aset intelektual atau knowledge yang dimiliki oleh tiap karyawan supaya bisa store and transfer atau supaya bisa didistribusikan ke karyawan yang lain secara internal atau ke customer secara eksternal, di sini dibutuhkan peran IT, yaitu storing asset into KMS, Knowledge Management System, followed by automatic indexing process for easy search. Jadi kalau ada organisasi tadi yang di bagian ketiga ya, saya analogikan seperti sebuah tim sepak bola yang di dalamnya itu ada banyak pemain yang punya skill tinggi, tetapi pelatihnya atau manajernya tidak bisa mengorganisir, maka pemain-pemain tadi hanya akan main sendiri-sendiri. Setiap dapat bola dia akan ke gawang lawan tanpa distribusi bola tersebut. Ya. Analoginya sama seperti ini. Kalau ada yang pintar sendirian, disimpan sendirian, ya nggak ada gunanya. Ya mungkin pada satu masalah akan terpecahkan, tapi pada masalah yang lain tidak bisa. Prinsip di SDM, bagi Anda yang di bidang SDM semua pasti tahu bahwa kerjasama, teamwork itu adalah hal yang utama untuk mencapai tujuan organisasi. Jika nulis-nulis tadi itu mampu diidentifikasi, di-capture, diorganisasikan, diorganisir oleh pihak SDM, maka akan menjadi sebuah kekuatan yang baik. Saya ambil contoh misalnya ya, yang sederhana ya, misalnya di bank begitu, kemudian ada kasus nasabah kehilangan kartu ATM.
Ada satu customer service yang sangat skillful ya, knowledge-nya baik, punya pengalaman, maka dia menangani proses kehilangan kartu ATM tadi ini misal ya, dengan sangat baik, sangat cekatan, sangat cepat. Tapi kemudian di cabang yang lain, itu ada customer service yang masih junior, masih baru. Pintar sebenarnya, tapi karena belum punya experience, artinya knowledge-nya hanya sekedar di level bawah, belum kontekstual. Maka dia menangani kasus kehilangan kartu ATM tadi dengan berbelit-belit dan lama. Dia mencoba mencari buku panduan dulu, membaca lagi begini, dan begini. Nah, itu gambarannya jika kita tidak menggunakan knowledge management system. Ya. Nah, kehilangan kartu ATM kan standar, Pak. Ya, kalau kehilangannya standar. Kalau tidak, kalau misalnya tentang meninggal atau apapun yang hal-hal yang kasuistik ya, perlu penanganan secara improvisasi. Mungkin beberapa customer service akan bisa menangani hal itu, tapi beberapa customer service yang lain akan kebingungan, kemudian telepon ke pusat. Apalagi kalau dia ada di cabang yang lumayan terpencil begitu ya, hanya ada 2 atau 3 orang di kantor cabang itu. Telepon ke pusat, gimana ini Pak caranya? Wah, dengan berbagai kepanikan yang timbul. Tapi Anda bisa bayangkan jika ada KMS, Knowledge Management System, yang di situ sudah ada banyak cerita, sudah ada banyak kasus dari penanganan kasus yang serupa. Maka customer service yang sedang kebingungan tadi, yang sedang panik tadi, dia tinggal search di Knowledge Management System tadi dan mengimitasi atau meniru solusi yang sudah pernah dilakukan oleh rekan yang lain. Nah, itulah knowledge management system. Sehingga ada distribusi dan ada apply. Nah, distribusi ini biasanya secara keren gitu istilahnya adalah diseminasi. Disebarluaskan. Bisa dengan cara training class. Training class di sini artinya bukan training ke orang luar ya, tapi training internal. Bisa juga dengan tadi yang saya sebut sebelumnya, KMS portal. Nanti kita bahas di bagian berikutnya. Knowledge Management System portal. Bisa menggunakan satu website yang itu kalau digunakan bisa untuk eksternal atau employee. Biasanya orang menyebutnya FAQ, Frequently Asked Question, pertanyaan yang sering diajukan. Biasanya ada di website-website layanan publik ya. Itu mereka punya FAQ atau Frequently Asked Question. Jadi pertanyaan yang sering diajukan untuk dibaca oleh customer ataupun calon customer. Sayangnya biasanya kalau di Indonesia ataupun di luar negeri juga sama. Bagian tersebut kalau di dalam suatu website jarang sekali dibaca. Bisa juga dengan mengadakan seminar yang bisa langsung bercabang. Selain untuk mendistribusikan knowledge, juga untuk promosi kalau itu untuk eksternal. Dan yang paling penting adalah apply. MOF itu jangan diperhatikan ya, itu singkatan untuk satu organisasi ya. Kalau pihak sumber daya manusia sudah mampu menjalankan 6 langkah tadi, maka seharusnya pihak organisasi atau perusahaan sudah memiliki knowledge management. Secara teoritis, knowledge management itu memiliki konsep 4H atau 4H.
harvest, harness, hunting, dan hypothesize. Dan ini sudah masuk ke ranah IT sebagian. Tetapi sebagian besar itu adalah ranah SDM yang memang harus dijalankan oleh orang SDM. Jadi 50-50 ya. Sebagian adalah tugas dari Departemen IT, sebagian tugas dari Departemen SDM. Tetapi Departemen IT tadi itu baru bisa bergerak jika diawali oleh pihak SDM. Kalau Anda ingat langkah sebelumnya yang 6 tadi, maka proses atau langkah identifikasi, capture, dan organize itu adalah tugas dari orang SDM. Yang diawali dari performance appraisal, talent pooling, identify employee strength. Baru kemudian pada langkah berikutnya, sewaktu diorganize dan di store, itu pihak IT punya peran di dalamnya. Itu kenapa SDM dan IT itu sangat berhubungan erat. Di bagian berikutnya saya akan membahas lebih dalam tentang 4H ini atau 4H ini. Harvest, harness, hunting, dan hypothesize. Pastikan Anda mengakses video berikutnya. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.